أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan tawasulan ini mudah-mudahan semua almarhumah kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam sekarang malam 27 bulan Rajab, yaitu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat fenomenal, yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan sesudahnya. Hanya Rasulullah yang mendapatkan keistimewaan bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna lahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang begitu luar biasa. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasul bukan berangkat sendiri, tapi dengan izin Allah, yaitu didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail dan menunggang kendaraan yang sangat luar biasa, yaitu buruk. Dari kata barkun, artinya cepat kilat. Rasulullah dengan jiwa raganya, bukan mimpi, ya. Rasulullah diperjalankan oleh Allah karena ada undangan untuk melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, itu sholat yang 5 waktu. Perintah yang lain Allah memerintahkan dengan perantara malaikat Jibril. Tapi sholat Allah langsung mengundang Rasulullah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dalam perjalanan Isra, Rasul diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama, ketika Rasulullah dalam perjalanan, yaitu segerombolan setan yang dipimpin oleh iblis memanggil-manggil supaya Rasul berhenti. Ternyata Rasul tidak berpaling langsung. Begitu Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Itulah setan yang selalu menggoda manusia. Apabila manusia tidak berlindung pada Allah, maka akan selalu digoda oleh setan. Akhirnya Rasul diberikan doa oleh malaikat Jibril, yaitu untuk supaya berlindung pada Allah dari godaan setan. Kita pun sama. Begitu kita sholat, jangan lupa baca surat An-Nas atau baca surat Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, ya, supaya kita berlindung
kepada Allah dari godaan setan. Akhirnya Rasulullah berjalan kembali, ya. Lalu Rasulullah melihat orang-orang yang sedang menanam, langsung panen, berbuah panen. Langsung dipanen, udah dipanen, berbuah lagi. Terus menerus, tidak henti-hentinya. Dan Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah gambaran orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan beramal soleh. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat, bahkan daripada itu, lebih daripada itu. Kalau Allah menghendaki, maka satu kebaikan dibalas dengan 700, bahkan lebih daripada itu. Lalu Rasulullah berjalan kembali. Di perjalanan Rasulullah melihat orang-orang yang sedang berenang di sungai darah. Bayangkan ya, begitu baunya ya sungai darah. Sudah berenang ke tepian, begitu kepalanya muncul, ditimpuki oleh malaikat dengan batu dari api neraka. Begitu muncul, ditimpukin lagi, terus menerus. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Itulah gambaran umatmu yang memakan uang rakyat, korupsi, nyopet, nyolong, sebagainya ya, ngambil hak orang lain ya. Maka kalau belum bertobat, ketika dia meninggal belum sempat bertobat, maka dia akan tersiksa ya. Lalu Rasulullah melihat orang-orang yang sedang memanggul kayu bakar. Sudah nggak kuat, tambah lagi, nggak kuat, ditambah lagi, nggak kuat, ditambah lagi bebannya. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang sudah punya jabatan, pengen jabatan yang lain, padahal dia tidak mampu melaksanakan amanah tersebut, sehingga dia tidak kuat memanggul amanah. Lalu Rasulullah, semua panjang ya, cerita panjang. Lalu Rasulullah melihat orang-orang yang memukul kepalanya sendiri dengan palu yang terbuat dari api neraka. Setelah dia memukul, kepalanya hancur dan muncul lagi seperti semula, terus menerus, tidak henti-hentinya. Maka Rasul merasa miris, merasa sedih ya, melihat tingkah laku orang-orang yang memukul kepalanya dengan palu dari api neraka. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah gambaran orang yang tidak mau sujud kepada Allah, merasa sombong, tidak mau sujud, sehingga orang tersebut memukul kepalanya sendiri dengan palu yang terbuat dari api neraka. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan. Dan Rasulullah pernah masuk ke dalam surga dan mencicipi semua makanan dan minuman yang ada dalam surga. Dan Rasulullah pernah masuk ke neraka tapi tidak terbakar. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya Allah ya. Rasulullah masuk neraka, diperlihatkan semua isi-isi neraka. Kebanyakan isi neraka adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena banyak sekali godaannya ya. Jadi nanti terangkan begitu luar biasa ya, di dalam neraka itu kebanyakan kaum wanita ya. Di antaranya ada seorang wanita yang menggonggong seperti anjing ya. Maka Rasul mengatakan, itulah orang-orang yang selalu mencaci maki suaminya. Awas jangan sampai mencaci maki suaminya, nanti di akhirat dirubah jadi anjing menggonggong itu. Ada juga seorang perempuan yang diikat ya, dari mulai, mohon maaf ya, buah dadanya sampai digantung dengan rambutnya sendiri. Maka Rasul mengatakan, itulah seorang wanita yang memperlihatkan auratnya ya, memperlihatkan auratnya kepada yang bukan mahramnya
ya, bukan muhrim, mahram ya. Kalau muhrim orang yang ihram, kalau mahram adalah orang yang tidak batal dengan kita. Singkat cerita bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah merupakan perintah Allah untuk dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Rasul di langit yang pertama melihat para malaikat yang sedang berdiri dari mulai ciptakan sampai hari kiamat, berdiri terus mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, terus ya sampai selesai. Lalu di langit kedua Rasul melihat malaikat sedang ruku semuanya dari mulai ciptakan sampai hari kiamat. Dan di langit yang ketiga Rasul melihat para malaikat sedang iktidal. Di langit yang keempat Rasul melihat malaikat sedang sujud. Lalu begitu Rasul salam, bangkit, sehingga sujud jadi 2 kali ya. Terus akhirnya Rasulullah pengen supaya ibadahnya seperti malaikat. Maka Allah mengetahui tentang isi hati Rasulullah, ingin diberikan hadiah sholat seperti sholatnya para malaikat. Akhirnya Rasulullah dengan malaikat Jibril ya naik ke atas langit terus sampai ke Al-Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril tidak bisa mengikuti dengan Rasulullah. Ketika Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, engkau selalu mendampingiku, ya, sekarang hayo bareng denganku. Maka malaikat Jibril mengatakan, aku tidak bisa, karena Allah hanya mengizinkan engkau, dan apabila aku memaksakan diri maka akan terbakar. Jadi makam Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril ya. Kenapa? Karena Rasulullah hanya Rasulullah seorang hamba yang bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah diberikan hadiah, yaitu perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Rasulullah menerima dengan senang hati. Tapi ketika di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Inilah bahwa orang yang meninggal masih ada hubungan dengan orang yang hidup. Karena Nabi Musa sudah meninggal. Ketika Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa, wahai saudaraku, apa gerangan yang Allah berikan kepada engkau dan umatmu? Maka Rasul mengatakan, Allah memberikan hadiah sholat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, wahai saudaraku, sangat berat, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali ya diberikan rukhsah oleh Allah setiap mengajukan rukhsah dikurangi 5 waktu sampai ke 10 kalinya. Ketika bertemu dengan Nabi Musa lagi, wahai saudaraku, apa yang Allah berikan? Sholat yang 5 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Minta rukhsah lagi. Tapi Rasul mengatakan, aku sudah malu bolak-balik pada Allah. Akhirnya Rasul menerima. Ternyata benar apa yang kata Nabi Musa katakan, umatmu, umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak sekali orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, padahal sholat sangat penting ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada umatku adalah salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'una min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan yang pertama kali diangkat amal-amal mereka adalah salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan yang pertama kali ditanya amal-amal mereka nanti pada perhisaban adalah salat yang 5 waktu. Jadi yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad adalah salat 5 waktu. Yang diangkat pertama kali amal seorang hamba adalah salat 5 waktu. Dan yang paling pertama kali ditanya tentang amal mereka nanti di padang mahsyar adalah tentang sholat 5 waktu. Sehingga Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah masalah sholat.
Wa in saluhat saluhat sairu amali. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Maka apabila salatnya baik, maka semua amal ibadahnya diterima. Wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya rusak, tidak benar salatnya, maka semua amal ibadahnya rusak, tidak akan diterima. Sehingga Rasul bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat merupakan tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, maka dia seperti menegakkan agamanya. Ya. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah menghancurkan agamanya. Oleh karena itu, salat penting ya, jangan sampai kita meninggalkan salat dengan sengaja. Gak bisa berdiri, bisa duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat disolatkan gitu kan ya. Jadi solat sampai menjelang ajal pun diwajibkan ya. Sehingga orang-orang yang benar-benar diberikan rizki oleh Allah bisa melaksanakan solat 5 waktu dengan berjemaah. Kenapa? Karena penting sekali. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, salatu rajuli ma'al jamaati khairun min salatin arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salat seorang laki-laki berjemaah di masjid atau di mushola lebih baik daripada salat 40 tahun di rumahnya sendirian. Bayangkan, di rumahnya 40 tahun, di sini 1 kali, kalah. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan sholat berjemaah dimanapun kita berada. Sholat berjamaah jangan tinggalkan ya. Kenapa? Anal jama'ata tabdulu alal munfaridi bisab'i wa ishrina darajatan. Karena sungguhnya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Kalau di rumah 1 derajat, kalau di masjid atau di mushola berjemaah 27 derajat. Sehingga Rasul bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini ada dua kelompok yang berbeda. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la sholata li daril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Ini yang keras ya. 3 mazhab yang sangat keras ya, 3 pendapat ulama besar, ulama mujtahid mutlak, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras. Jadi la sholata tidak dianggap sholat. Bayangkan, tidak ada pahalanya, berarti tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholat di masjid. Tapi imam kita, Imam Syafi'i, meringankan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid ya. Jadi tidak sempurna, hanya 1, sah, cuman tidak sempurna. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.